Proses hukum lanjutan, bagi Notaris Dadang Kusbudi Wicaksono, yang disangka melakukan perbuatan tindak pidana pemalsuan surat atau akta otentik kembali berlangsung, di Pengadilan Negeri Surabaya. Fakta di persidangan, perkara yang melibatkan, Notaris Dadang Kusbudi Wicaksono sebagai terdakwa sejauh ini, jaksa maupun hakim belum mengulik atau mengurai siapa yang mengajukan pembuatan akta 63 dengan nama Yayasan Pendidikan Dorowati Surabaya. Gegara, pencatatan akta 63 di atas yang dibuat oleh terdakwa sebagai notaris memicu dualisme yayasan. Seperti yang disampaikan, penasehat hukum pelapor, yakni Nurholis, membeberkan, sejak tahun 1982 telah berdiri Yayasan Pendidikan Dorowati, namun, terdakwa dan 10 nama adalah santri yang dipercaya oleh Haji Abdullah Sattar Majid, malah berkomplot mendirikan yayasan baru yakni Yayasan Pendidikan Dorowati Surabaya. Catatan akta 63 dengan nama Yayasan Pendidikan Dorowati Surabaya membuat Yayasan Pendidikan Dorowati tak bisa melakukan akreditasi dan pihak Dinas Pendidikan Provinsi Jatim menyebut karena ada dualisme. Perihal di atas, keluarga penerus maupun ahli waris tak bisa melangsungkan mengajar pendidikan kepada para siswanya. Berlandaskan, akta 63 di indikasi terdakwa telah mencantumkan nama Haji Abdullah Sattar Majid dan Haji Sattar Fakih Majid dan tanda tangan seolah-olah Haji Abdullah Sattar Majid dan Haji Sattar Fakih Majid menghadap ke terdakwa selaku notaris pada tahun 2011. Padahal di tahun 2010, Haji Abdullah Sattar Majid dan Haji Sattar Fakih Majid telah meninggal dunia. Di ujung keterangan, penasehat hukum, Nurholis berharap, oknum tersebut harusnya diberi hukuman badan bukan hanya tahanan kota. Dari Pengadilan Negeri Surabaya, jurnalis Basudewa TV melaporkan. Mas, bisa sampaikan sedikit, Mas. Ini kenapa kok bisa sampai ada perubahan dari Yayasan Dorowati ke Dorowati Surabaya ini? Dorowati ya, kalau bicara kenapa ada begitu itu memang karena ketidaktahuan dari pihak Yayasan Pendidikan Dorowati ya. Dari hal ini sisi keluarga saya dan Bapak. Jadi kami itu tidak tahu dari sejak awal bahwa ternyata itu adalah yayasan yang berbeda. Karena namanya pun juga ambigu kan ya. Mungkin kalau orang awam melihatnya Yayasan Pendidikan Dorowati Surabaya ya, Surabaya kan kota gitu ya. Tapi ternyata itu adalah yayasan yang benar-benar berbeda. Dan itu sudah kami baru ketahui lama sekali sejak ternyata itu berdiri. Itu jenengan kita siapa yang mengajukan perubahan adanya dualisme seperti itu? Ada cukup banyak beberapa orang. Ini kalau dari draft yang dilihat di awal, ini ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ada 10 orang ini. Bisa sebutkan salah satu namanya, Mas? Ada Pak Mahfud, ada Pak Muzaki, ada Muhammad Jazuli, Kolik, Ahmad Ansori, Suarman, terus Muhammad Muslik, Dwi Budi Santoso, Muji Bekti, sama Suwarno. Dari beberapa nama itu apa? Yang tanda tangan di awal dari draft awal yang ada. Dari beberapa nama itu apa bagian dari keluarga sampean atau gimana? Tidak ada. Bukan. Itu dari nama Yayasan Dorowati Surabaya itu yang membuat aktanya notaris Pak Dadang tadi terdakwa ya. Iya, betul. Dan pengajuannya itu kapan itu, Mas? Yang dilakukan oleh dari beberapa nama itu. Pengajuannya ini ya dimulai diajukan dari 2000. Ini kalau kita lihat tanggalnya 2008. Ini tanggal 13 bulan 8 2008. Satu lagi, Mas. Dari beberapa nama yang saya menyebut tadi apa juga pernah turun menjadi struktur di Yayasan Dorowati saja tadi? Dari 10 nama atau tidak pernah tadi? Dorowati yang di awal maksudnya? Enggak, dari 10 nama ini. Ini kan yang mengajukan Dorowati Surabaya. Betul. Apakah dari 10 nama itu, apakah juga pernah menjadi staf atau menjadi guru di Dorowati? Sebelumnya tidak pernah ya? Tidak. Bisa? Gini. Barangkali biar lebih jelas. Yayasan itu sejak tahun 82 Yayasan Pendidikan Dorowati. Yang mendirikan adalah keluarganya Kiai Haji Abdul Majid. Yang mengelola yayasan itu adalah Kiai Abdul Majid, dilanjutkan dengan tulisannya anak-anaknya. Terakhir dikelola oleh Kiai Abdullah Sattar, putranya Kiai Abdul Majid. Sejak 2005 Kiai Abdullah Sattar itu sudah mulai sakit.
2008 beliau sudah sakitnya semakin parah. Maka santri-santrinya, termasuk terdakwa ini santrinya, dengan teman-temannya, dengan komplotan-komplotannya, itu semua santri-santrinya Ki Abdullah Sattar yang dipercaya oleh Ki Abdullah Sattar untuk membantu mengelola pengajian dengan yayasan. Maka di 2008 terdakwa ini bersama dengan teman-temannya membuat yayasan baru yang namanya Yayasan Pendidikan Dorowati Surabaya. Supaya tidak terlalu mencolok, maka saudara saksi Aci ini dicopot, diambil, dimasukkan jadi Dalam pengurus. struktur. Oh, dalam pengurus. Ya, dimasukkan. Termasuk di 2008 itu dicantumkan KTP-nya Ki Abdullah Sattar dan Ki Abdullah Fakih yang sudah sakit. Karena Ki Abdullah Sattar, Ki Abdullah Fakih ini sudah percaya penuh kepada santri-santrinya yang senior, maka KTP semuanya itu sudah ada di mereka. Sehingga itu hanya disodori dan beliau tidak paham ini apa maksudnya. Sehingga beliau tanda tangan di 2008 itu baik Abdullah Sattar maupun Abdullah Fakih. Nah, dari pihak keluarga dikira itu pembaharuan Yayasan Pendidikan Dorowati, tapi faktanya mereka buat yayasan baru. Berarti Yayasan, ada motif ya untuk merebut ya? Ada Yayasan Pendidikan Dorowati Surabaya. Logikanya kalau terdakwa dengan teman-temannya tidak ada niatan kejahatan, untuk apa mendirikan yayasan baru? Menstranya ya? Ya, padahal sudah ada yayasan lama yang sudah mulai 82. Itu satu. Yang kedua, mulailah dia menggeser. Maka melakukan perubahan di 2011 dengan akte 34 dan akte 63. Apa perubahannya? Perubahan terkait dengan struktur kepengurusan, yang mana Ki Abdullah Sattar dengan Ki Abdullah Fakih 2011 sudah meninggal dunia. Meninggal dunia 2010, tapi masih dicatut namanya seakan-akan dua orang ini hadir menghadap. Itulah dulu persoalannya. Di tahun 2011 tadi ya? 2011 itu tadi. Maka itulah yang menjadi objek laporan dari ahli warisnya Ki Abdullah Sattar dengan Ki Abdullah Fakih ke Polda Jawa Timur. Maka disitulah baru kebuka semua. Ternyata mereka ini sudah mempunyai niatan yang tidak baik terkait dengan keluarga. Karena keluarga sedikit demi sedikit disingkirkan oleh mereka. Karena aset daripada Yayasan Dorowati ini sangat banyak dan sangat luas. Itu. Terus terkait dengan yang jadinya persidangan tadi, masalah fatwa waris itu dimunculkan seorang perempuan yang itu secara hukum negara tidak ada akte nikahnya, maka dibawakan akte nikah palsu untuk melawan fatwa waris yang ada di pengadilan, yang diulang-ulang oleh pengacaranya. Maka kami tegaskan, insya Allah, karena semua dokumen itu sudah kami miliki, akan kami melaporkan. Mas, ada langkah sampai ke Dewan Notaris nggak terkait ulah oknum ini? Pasti. Ada ya? Pasti. Ini kan oknum ini kan sudah banyak merugikan masyarakat. Tentu kami nanti akan memberikan informasi, termasuk ketika proses di kepolisian, Dewan Notaris sebetulnya sudah tahu terkait dengan hal ini. Begitu. Ada satu pesan terakhir, harapan dari pelaporan upaya pelaporan ini? Satu harapan dari pihak keluarga, terdakwa ini segera ditahan dengan tahanan badan, bukan hanya tahanan kota. Dan itu sudah dilakukan oleh pihak pelapor, diadvokasi oleh teman-teman APOI, Aliansi Pemuda Optimis Indonesia. Yang demo sudah kemarin ya? Audensi Kejari itu ya? ke Kejari, ngirim surat ke Jati, bahkan sudah demo. Dan kemarin teman-teman juga audiensi di Pengadilan Negeri Surabaya ini untuk segera dilakukan penahanan. Dan jangan sampai ada fitnah. Karena sudah ada rumor, sudah ada aliran-aliran dana yang sudah masuk ke lembaga-lembaga itu. Makanya ini supaya tidak ada fitnah, kami mohon segera ditahan dengan tahanan badan, apapun itu alasannya.